kita. Sebab kita tidak akan mampu bertahan dengan kekuatan kita. Kita tidak akan mampu bertahan dengan apa yang kita miliki. Kita tidak akan mampu bertahan dengan kedudukan yang kita miliki. Tapi semua katakan bagi setiap hidup kita, untuk kita bisa bertahan dari semua yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini, kalau saya dan saudara punya ikatan dengan Tuhan. Karena Yesus yang selalu menopang kehidupan kami, ya Bapa di surga, sehingga sore hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Tidak lain, tidak bukan, hanyalah karena anugerah Tuhan, hanyalah karena kepercayaan Tuhan. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami, Tuhan masih memberikan waktu bagi kami, Tuhan masih memberikan kemauan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Dengan rendah hati kami berkata, kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Kami butuh Roh-Mu dalam hidup kami. Kami butuh kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga, seberapa kami yang boleh datang beribadah kepada Tuhan hari ini, mohon pengurapan yang baru daripada Tuhan, supaya kami dimampukan menerima firman-Mu, supaya kami juga, hati kami dilembutkan juga untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk gembala sidang kami. Kami angkat tangan kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan untuk Bapak Gembala sidang kami ya Bapa di surga, sehingga hamba-Mu tidak terhalang melayani kami, melayani sidang jemaat-Mu lewat pemberitaan firman-Mu di tempat ini. Tompangkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, menjamah semua tubuhnya Tuhan, sehingga kesehatan yang daripada Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan mengalir bagi Bapak Gembala sidang kami. Dan kami percaya pada hari-hari yang akan datang, kami akan bisa dilayani lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga yang boleh berdiri menjadi saluran berkat firman-Mu. Biar Engkau yang memakai kehidupan ini ya Bapa di surga. Kami taruhkan pemberitaan firman Tuhan sampai selesainya nanti. Segala bentuk pekerjaan setan iblis yang mencuri konsentrasi kami, damai sejahtera kami dalam mendengar firman Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus, darah anak domba Allah, itu yang memerciki dan menutup bungkus setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Kami siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, shalom. Salam persekutuan kita Philadelphia, kasih persaudaraan. Kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, kasih dan setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih, sore hari ini karena kemurahan Tuhan, saya dan saudara ada di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya juga boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Maka terima kasih untuk Bapak Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk mendaburkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini dalam ibadah raya yang ada di Tanjung Uban ini. Saudara-saudara yang kasih, itu sebabnya biar segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Dia, Kepala Gereja, mempelai pria surga, pembela dan pemelihara bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan saudara-saudara kasih, tentu hari-hari ini apa yang paling kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita, semua katakan bagi setiap kehidupan kita butuh perlindungan yang daripada Tuhan. Haleluya.
Kita membutuhkan perlindungan yang daripada Tuhan. Ya. Andai kata Bapak Ibu saudara kasih, saya dan saudara tidak berada di dalam perlindungannya Tuhan, maka kita akan konyol dalam setiap kehidupan kita. Ya. Sebab kita tidak akan mampu bertahan dengan kekuatan kita. Kita tidak akan mampu bertahan dengan apa yang kita miliki. Kita tidak akan mampu bertahan dengan kedudukan yang kita miliki. Tapi semua katakan bagi setiap hidup kita, untuk kita bisa bertahan dari semua yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini, kalau saya dan saudara punya ikatan dengan Tuhan. Kalau saya dan saudara punya ikatan dengan firman Tuhan, punya ikatan dengan kuasa Roh Kudus, punya ikatan dengan kasih Tuhan. Maka kalau kita periksa kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara kasih, sebelum Tuhan menumpahkan hukuman demi hukuman ke tengah-tengah dunia ini, dimulai dari Wahyu pasal yang ke-6, 7 meterai Tuhan buka, dilanjut lagi 7 sangkakala, dilanjut lagi 7 cawan murka. Khusus di pasal yang ke-6, Bapak Ibu saudara kasih, sebelum hukuman demi hukuman Tuhan timpahkan, Tuhan awali dulu dengan kegerakan kuda putih. Maka jelas di Wahyu pasal yang ke-6 itu, siapa penunggang kuda putih itu? Di sana disebutkan, dia yang merebut kemenangan. Kenapa Tuhan awali dulu dengan kegerakan kuda putih? Kenapa tidak bukan dengan kuda hitam? Kenapa bukan dengan kuning? Tapi kenapa harus diawali dulu dengan kegerakan kuda putih yang merebut kemenangan? Semua katakan bagi setiap kehidupan kita, sebagai saudara sebagai gereja Tuhan, mengikuti Dia yang menang. Haleluya. Kita mau ikut kegerakan yang menang. Tentu kegerakan yang menang itu ada kegerakan yang mau mengikuti geraknya firman Tuhan. Maka saudara, jangan sampai ketinggalan mendengar kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang tempat ini, ikuti geraknya Tuhan, ikuti kegerakan firman, ikuti perkembangan firman. Itu yang akan meluputkan setiap kehidupan kita. Itu yang akan melindungi setiap kehidupan kita, sehingga nanti kita bisa bertahan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, maka di Wahyu pasal yang ke-6, saya akan baca bagi kita semua. Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ayat yang ke-16, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ada pertanyaan di sana. Siapa yang bisa bertahan? Ini nubuatan kebenaran firman Tuhan. Tentu yang akan digenapi hari-hari terakhir ini. Ini nubuatan kebenaran firman Tuhan yang akan digenapi pada zaman akhir. Semua bisa tergoncang, termasuk raja-raja, termasuk perwira-perwira, termasuk pembesar-pembesar, termasuk orang-orang kaya. Kalau kita lihat nanti di situ ada 7. Saudara-saudara kasih,
yang kena imbas dari murka anak domba, yang kena imbas dari malapetaka. Maka sampai dipertanyakan tadi, siapa yang bisa bertahan? Dan biar yang bertahan itu, saya dan saudara ada di dalamnya. Haleluya. Saya dan saudara ada di dalamnya. Maka akhir zaman, saudara-saudara kasih, apa yang harus kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita? Akhir zaman yang harus kita kerjakan, bagaimana kehidupan kita ini supaya semakin terikat kepada Tuhan. Itu yang perlu kita pikirkan hari-hari ini. Tapi banyak gereja di akhir zaman bukan memikirkan bagaimana terikat kepada Tuhan, bagaimana terikat dalam ibadah, bagaimana terikat dalam persekutuan, bagaimana terikat dalam penggembalaan. Bukan itu. Sudah keadaan seperti ini, belum tentu orang, belum tentu manusia sungguh-sungguh cari Tuhan. Belum tentu belajar untuk datang kepada Tuhan. Tapi biar saudara-saudara punya niat, punya minat akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Punya minat untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara kasih, kalau kehidupan kita punya minat akan firman Tuhan, punya keinginan untuk mendengar firman Tuhan, selagi kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya di dalamnya masih ada harapan, di dalamnya masih ada pemulihan, di dalamnya pasti ada perlindungan. Asal mau saja dengar firman Tuhan, masih ada harapan untuk ditolong oleh Tuhan, masih ada harapan untuk dilindungi oleh Tuhan. Maka firman Tuhan jelas berkata, saudara-saudara kasih, dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, dikatakan firman Tuhan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Kamu akan melihat, saya dan saudara akan menyaksikan, saya dan saudara akan mengalami bahwa saya dan saudara berbeda dengan orang-orang yang tidak beribadah. Haleluya. Berbeda ya. Ada bedanya. Orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah ada bedanya. Kalau orang dunia ketakutan, saya dan saudara masih berada dalam damai sejahtera. Saya dan saudara masih berada dalam ketenangan. Siapa hari-hari ini tidak takut? Saya mau tanya dulu saudara-saudara kasih. Lewat pandemi ini siapa yang tidak takut? Tapi kalau masih kita beribadah, saya percaya pasti terlindungi. Dan andai kata pun mungkin sudah kasih sakit, kita masih yakin Tuhan masih bisa untuk memulihkannya. Tuhan masih bisa menyembuhkannya. Walaupun dengan keterbatasan kita datang kepada Tuhan, walaupun harus atur jarak, walaupun harus pakai masker, tapi tidak apa-apa. Karena apa? Kita datang untuk mencari kebenaran, sehingga kita bisa mengalami perbedaan orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Saya katakan tadi di Batu Haji, dalam kebenaran firman, macam-macam kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi ini sebenarnya
bagaikan menakut-nakuti, dengan tujuan supaya saudara betul-betul mencari Tuhan, supaya saudara betul-betul mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau tadi raja-raja, pembesar-pembesar, perwira-perwira begitu ketakutan terhadap hukuman demi hukuman yang Tuhan timpakan ke tengah-tengah dunia ini, sehingga mereka minta mati, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap murka anak domba itu. Orang yang tidak berada di dalam kegerakan firman Tuhan, satu kali pasti minta mati. Tapi di sini tidak ada yang minta mati. Jemaat Tuhan, udah ada yang minta mati? Saya rasa belum ada. Kita rindu hidup waktu Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Dan diubah oleh Tuhan. Tapi satu kali ada yang minta mati. Kenapa? Karena tidak mampu. Kenapa? Karena tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena selama ini tidak cari Tuhan, selama ini tidak cari firman, selama ini tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, mau goncang-gancing dunia ini, saya dan saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Maka saudara-saudara yang kasih, hari-hari ini menakutkan. Saya lihat dalam kitab Yesaya pasal yang kedua, saudara-saudara yang kasih. Mari kita perhatikan dulu. Dalam kitab Yesaya pasal yang kedua, saudara-saudara yang kasih. Ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Masuklah di celah gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Kita lompat ke ayat yang ke-19. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Tak bisa melihat di sini, saudara-saudara yang kasih. Tuhan bangkit. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan tunjukkan kedahsyatannya. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan tunjukkan kemegahannya. Ketika dia tunjukkan kedahsyatannya, ketika Tuhan tunjukkan kemegahannya, apa yang terjadi? Dia bagaikan bangkit untuk menakut-nakuti bumi. Kenapa perlu ditakuti? Supaya setiap kehidupan punya rasa takut akan Tuhan. Adakah rasa takut akan Tuhan bagi setiap kehidupan kita? Seharusnya apa yang terjadi hari-hari ini membuat kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Kita sadari bahwa tanpa Tuhan hidup kita ini tidak ada artinya. Tanpa kasih Tuhan, hidup kita ini tidak ada artinya. Tapi andai kata gereja tidak mau menghargai, andai kata manusia tidak mau menghargai, ayat selanjutnya, ayat yang ke-20. Pada hari itu, berhala-berhala perak, berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Kenapa Tuhan menakut-nakuti? Saya katakan supaya manusia
memiliki rasa takut akan Tuhan. Tapi belum tentu dengan apa yang terjadi ini bisa membuat orang lebih sungguh datang kepada Tuhan. Belum tentu membuat manusia sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Saudara-saudara kasih, ada jemaat kita yang berasal dari Pakat, saudara-saudara yang kasih. Ketika baru-baru Indonesia awal-awal terdengar ada COVID, saudara-saudara yang kasih. Saudara tahu, orang-orang yang ada di kampung itu bukan malah justru datang kepada Tuhan. Tapi saudara tahu kemana perginya? Mereka justru pergi ke dukun. Dan saudara tahu apa yang dikasih? Dukun ini buat ramuan. Terdiri, tidak tahu saudara kasih tentang bunga apa yang diramu saudara-saudara kasih. Dan pada waktu itu, ramuan bunga ini laris di kampung itu. Dan kebanyakan yang datang adalah ibu-ibu. Ini yang jadi korbannya, saudara-saudara kasih. Agar mata jemaat kita ini berasal dari situ. Baru ditelepon dari kampung. Manisi harapan. Artinya sudah kasih karena belum punya anak. Maka dipanggil Mama Harapan. Mau ndak ini? Supaya jangan kena COVID. Apa itu? Ada dibuat dukun sianu, anti daripada COVID. Asal apa dikatakan jemaat kita ini? Jemaat kita ini berkata, hanya Tuhan yang mampu melindungi kami. Kalau bisa bunga itu diramu jadi obat surai kasih yang dicampur dukun. Saya rasa udah laku dukun itu. Udah paling laris saudara-saudara kasih. Tapi saya lihat, udah seperti ini pun, belum tentu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Udah sakit pun, belum tentu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seharusnya saudara kasih, kalau mengalami keadaan yang tidak enak, keadaan sulit, seharusnya datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ini saudara-saudara kasih, ini udah sakit, bukan cari Tuhan, malah cari dukun. Enggak malu saudara kasih, ada enam tulang saya. Selama 10 bulan saudara kasih, sejak dia stroke, bolak-balik ke dukun. Dan saya bilang sama mama saya, tidak usah pergi ke rumah nan tulang itu. Kalau mau doa cukup di rumah aja doakan. Dari rumah doakan. Kenapa? Saya larang saudara kasih. Karena bolak-balik ke dukun. Tapi pada akhirnya saudara-saudara kasih, ketika sudah mentok dan mentoknya ke dukun, saudara tahu, kemana pun dukun, di mana dia dengar dukun, yang hebat ke situ dia. Dia dengar dia Nabara ada dukun, berangkat dia ke situ. Pokoknya di mana didengar. Dia dengar di Tanah Karo ada dukun yang hebat, dia ke situ. Terakhir mentoknya, pergi dia ke dukun yang terakhir. Saudara tahu ada juga lucu-lucu dukun ini. Lucunya apa? Ketika dia berangkat ke salah satu dukun ini yang terakhir, ininya disayat. Udah begitu, siap disayat ini. Kaki juga disayat. Siap disayat, saudara tahu. Baru kali itu aku dengar dukun mau gigit jari, jempol kaki nan tulang ini digigit.
Masih juga nan tulang ini. Yakin. Tapi terakhir, ketika mau dipotong di lehernya, baru berontak dan langsung pulang. Baru-baru ini saya pulang, saudara-saudara yang kasih. Dan waktu saya pulang, mama saya ajak saya, pergilah dulu kita ke tempat tulangmu itu. Saya katakan, apa udah berhenti ke dukunnya? Sebab tidak ada gunanya. Kalau kita pergi nanti, kembali lagi ke dukun, tidak ada gunanya. Tapi coba tanya dulu. Mau tidak pergi lagi ke dukun? Harus janji dulu. Kalau mau pergi ke dukun lagi, tidak ada gunanya saya doakan. Mama saya telepon. Sudah, datanglah kalian. Saya tidak akan pergi ke dukun lagi. Dan itu saya berangkat, saudara-saudara yang kasih. Saya lihat, untuk berjalan harus ditopang dari belakang. Kaki ini untuk bisa dilangkahkan harus didorong. Baru dorong lagi ini. Dorong lagi. Baru bisa, saudara-saudara yang kasih. Baru saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ajak untuk mengaku dosa. Dan berjanji tidak akan pergi ke dukun lagi. Setelah dia janji, saya doakan saudara-saudara yang kasih. Baru kami menyembah. Saudara tahu, tetangganya, bayangkan saudara-saudara yang kasih, hanya 2 orang itu di kampung itu. Tapi tidak cakapan, tidak akur, udah lebih kurang 15 tahun. Coba hanya 2 satu kampung. Maka kalau dengan tetangga tidak aman, tidak tahu lagi. Tapi di sini semua saya yakin dengan tetangga aman. Haleluya. Bayangkan 15 tahun loh. Samping-sampingan rumah, tapi tidak pernah cakapan. Tapi ketika kami menyembah, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami beribadah kepada Tuhan, tetangga yang dengar ini, saudara-saudara kasih. Karena pada saat kami beribadah, menyembah, dia sedang kasih makan biduannya, saudara-saudara kasih. Dan ketika kami dengarnya berdoa menyembah, tetangga ini nangis di kandang babi. Nangis, saudara-saudara kasih. Setelah kami pulang, pagi-pagi tetangganya ini datang ke rumah tulang ini. Siapa kawan kalian yang semalam berdoa itu? Siapa kawan kalian sekarang yang semalam yang beribadah itu? Kenapa rupanya kata tulang ini? Ketika kalian menyembah, ketika kalian beribadah, tidak terasa air mata saya turun. Dan setelah itu sudah kasih, mereka bisa saling memaafkan. Terjadi pendamaian yang sudah 15 tahun tetangga tidak cakapan. Tentu kalau ada sesuatu sudah kasih yang terjadi di antara mereka, tidak langsung ke anaknya, minimal tetangga. Tapi setelah ibadah itu terjadi pendamaian, saudara-saudara kasih. Dan puji Tuhan, nan tulang ini sekarang
Walaupun belum sempurna kesembuhannya, dia sudah bisa gerakkan kakinya. Ya, udah bisa dia langkahkan. Ya, yang pada awalnya harus ada yang dorong kakinya satu-satu, baru bisa melangkah. Ya. Berarti saudara kasih, dari sini saya melihat, ya, kalau masih mau terbuka akan firman Tuhan, ada harapan untuk dipulihkan. Haleluya. Ada harapan untuk disembuhkan. Tapi jangan seperti ini. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya. Dengan kata lain, apa yang dia miliki jadi berhala. Semua katakan bagi setiap hidup kita, jangan menempatkan sesuatu jadi berhala dalam hidup kita, tapi jadikanlah Tuhan satu-satunya menjadi sesembahan dalam setiap kehidupan kita. Kalau jadi berhala, dikatakan tadi, dilemparkan kepada tikus, dilempar ke kelelawar, saudara-saudara kasih. Biasanya tikus, kelelawar muncul pada malam gelap. Ya. Berarti ini gambaran, saudara-saudara kasih. Ya. Kalau kita kaitkan nanti dalam kitab Wahyu, ya, berbicara kegelapan itu, dikuasai oleh kegelapan itu, berarti dikuasai oleh antikris. Kegelapan. Jangan sampai apa yang kita miliki satu kali antikris yang menguasai. Ketika itu jadi berhala, antikris yang menguasai, maka apapun yang Tuhan percayakan bagi setiap hidup kita, kaitkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada hubungannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau tidak, ini tadi saudara-saudara kasih, tidak mau. Bahkan di ayat selanjutnya, dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu, dan ke dalam celah-celah di bukit batu, terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia menakut-nakuti bumi. Hari-hari ini jangan mempermainkan Tuhan. Hari-hari ini hargai kemurahan Tuhan. Hari-hari ini hargai penampilan firman Tuhan. Kalau udah dilempar ke tikus, kalau udah dilempar ke kelelawar, kata-kata dua binatang ini punya kemiripan, sama-sama muncul pada malam hari. Artinya, kehidupan yang sekarang ini tidak mau belajar takut akan Tuhan, akan dilempar dalam 3,5 tahun aniaya antikris. Ini saudara-saudara kasih. Maka kehidupan kita perlu menghargai setiap kebenaran firman Tuhan. Saya juga melihat saudara kasih, mempelai perempuan juga ada di celah-celah batu. Coba Kidung Agung pasal yang kedua. Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu,
sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Di sini kita bisa melihat saudara-saudara yang kasih, ini tempat yang aman. Juga di celah-celah batu. Perlihatkan wajahmu, perdengarkan suaramu. Maka gereja, saya dan saudara, tunjukkan wajahmu, perdengarkan suaramu. Haleluya, haleluya. Ini saudara-saudara yang kasih, ini posisi yang aman. Ini yang dirindukan, mempelai laki-laki sorga, yang digambarkan bagaikan Salomo. Seharusnya posisi ini yang kita cari, ini yang kita rindukan dalam setiap kehidupan kita. Jangan nanti setelah Tuhan menakut-nakuti, baru pergi ke celah-celah batu, pergi ke gunung-gunung, tapi di dalamnya tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Mari hari-hari ini, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, seharusnya kita makin serius, seharusnya kita makin sungguh-sungguh. Jangan menjadi orang percaya yang hanya di mulut saja. Saya lihat dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kehidupan Sarah pada awalnya. Ketika malaikat Tuhan datang, dan malaikat itu berkata kepada Sarah, tahun depan engkau akan mengandung. Sarah tertawa. Mana mungkin? Aku sudah tua, mana mungkin lagi melahirkan anak. Sampai malaikat itu berkata, kenapa engkau tertawa? Dia tertawa kenapa? Sebab dia tidak yakin. Tapi semua katakan, kalau terbuka hati akan kebenaran firman Tuhan, pintu pasti terbuka. Haleluya, haleluya. Pintu masih Tuhan buka, saudara-saudara yang kasih. Dan ketika ditegur, dia berubah sikap. Dan percaya. Itu sebabnya anak itu disebut Ishak. Artinya tertawa. Pada akhirnya dia terima firman itu. Dia percaya yang disampaikan oleh utusan Tuhan, saudara-saudara kasih. Maka pintu rahimnya terbuka. Sama dengan Maria, pada awalnya tidak percaya. Mana mungkin hal itu terjadi, sedangkan aku belum bersuami. Walaupun pada awalnya dia menyangkal, saudara kasih, pada awalnya dia tidak yakin, tapi pada akhirnya dia katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Ketika dia berkata seperti itu, ketika dia yakin, ketika dia percaya akan firman Tuhan, terbuka akan firman Tuhan,
Pintu yang tertutup pun bisa Tuhan buka. Ini saudara-saudara, pada awalnya udah tertutup. Tapi ketika firman diperdengarkan, mereka yakin, mereka percaya, pintu terbuka. Dan saya percaya saudara kasih, walaupun hari-hari ini hari-hari yang sukar, ketika kita percaya firman Tuhan, Tuhan akan tunjukkan pintu yang terbuka bagi setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Pasti saudara-saudara kasih. Saya kalau lihat jemaat kita di Sukadono, kalau saya lihat dengan materi, tidak mungkin bisa saudara-saudara kasih. Apalagi hari-hari susah. Tapi apa saya katakan sama jemaat, andai kata pun saudara tidak bisa beri, tidak apa-apa. Maka kebanggaan saya sebagai hamba Tuhan, kalau bisa melihat jemaat hadir dalam ibadah, itu sudah sukacita yang besar bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tidak usah dengan pemberian, ada aja kawan, sama-sama berdoa, sama-sama menyembah, sama-sama memuji Tuhan, udah sukacita. Gimana kalau sendiri? Gimana kalau hanya kami suami istri dan anak? Ya kan begitu saudara-saudara kasih. Tapi kalau udah ada kawan, sama-sama memuji, sama-sama menyembah, itu udah sukacita yang luar biasa. Maka kalau kami minggu seperti ini saudara kasih, istri saya suruh masak banyak-banyak, walaupun lauknya hanya tahu tempe. Pulang ibadah, makan dulu jemaat, baru pulang saudara. Karena ada juga beberapa yang setiap minggu asal sudah siap ibadah, mereka berangkat dari rumah untuk menginjil saudara-saudara kasih. Ada 3 orang, 2 ibu-ibu, 1 bapak-bapak. Setiap minggu mereka naik becaknya ini untuk menginjil. Dan kalau ada nanti saudara-saudara kasih mereka layani, baru mereka bawa ini, baru mereka buat laporan, Pak, kami tadi melayani ke sini, di sana ada begini. Bisa katakan kita doakan. Dan puji Tuhan saudara-saudara kasih, satu demi satu Tuhan tambah. Haleluya. Dan langsung aja prosesnya panjang saudara-saudara kasih. Ya masihnya dari awal, cuma kami suami istri, tambah anak 1. Dulu belum pakai kursi, hanya pakai tikar. Tapi seiring waktu, saya lihat satu demi satu Tuhan tambah. Dan itu makin mendorong saya untuk melayani Tuhan saudara-saudara kasih. Memang tergenapilah firman Tuhan, di mana nama Tuhan ditinggikan, di mana nama Tuhan dimuliakan, di situ Tuhan menarik jiwa-jiwa. Haleluya, haleluya. Kalau saya lihat dulu berkumpulan saudara kasih depan kami KP dulu, kalau ibadah kita tidak pakai speaker. Kalau ibadah malam saudara kasih, speaker orang itu bassnya kedengaran sampai ke rumah, goyang atap saudara-saudara kasih, bunyi-bunyi. Tapi bergumul terus.
Sekarang kami orang Batak sudah tutup. Diganti jadi restoran. Nggak ribut lagi. Aman. Lalu dulu kan udah bunyi, nggak bisa lagi saudara saya kasih. Kok pun kita, sekuat apapun suara kita, udah kalah dengan suara speaker orang itu. Tapi sekarang, ya, puji Tuhan, ya, udah tutup. Ajak malam bisa tutup, dalam nama Yesus tutup, dalam nama Yesus tutup, dan betul-betul tutup. Ini saudara-saudara kasih. Berarti keterikatan kepada Tuhan, keyakinan kita kepada kebenaran firman Tuhan, itu menjamin setiap kehidupan kita. Maka saudara kasih, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-51 kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Yesaya pasal 51 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Saudara-saudara kasih, kita perhatikan dalam kitab Yesaya ini, kepada siapa Tuhan katakan, dengarkanlah aku. Perkataan dengarkanlah aku hanya ditujukan kepada orang yang mau mengejar kebenaran. Maka saya percaya setiap kehidupan kita yang boleh datang beribadah kepada Tuhan sore hari ini adalah orang-orang yang mengejar kebenaran. Haleluya. Mengejar kebenaran. Tuhan suruh kejar kebenaran. Hanya kepada orang yang mengejar firman Tuhan dikatakan, dengarkanlah aku. Pasanglah telingamu. Berarti orang yang tidak mengejar kebenaran, orang yang tidak mau menghargai kebenaran, Tuhan abaikan. Coba kalau Tuhan abaikan kita. Tuhan tidak pedulikan kita. Saat susah, diabaikan Tuhan. Saat sakit, diabaikan Tuhan. Saat tertekan, Tuhan abaikan. Tapi kepada orang yang mengejar, dengarkanlah. Berarti Tuhan pedulikan. Kita ada di tempat ini hari ini tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan kebenaran. Dengarkanlah aku, kata Tuhan. Pandang gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Di gunung batu yang dipahat, dari situ kita lahir. Dari batu yang terpahat, di situ kita aman. Maka saudara jangan lupa dari mana kita diambil oleh Tuhan. Kita punya tempat yang aman, yang disebut tadi gunung batu. Firman Tuhan juga berkata, Yesus adalah gunung batu yang teguh. Ketika kita berada dalam Yesus yang bagaikan gunung batu yang teguh, kita aman. Haleluya. Aman. Amin. Aman, saudara-saudara kasih.
walaupun di tengah-tengah keterbatasan. Mungkin harus mengikuti protokol kesehatan, tidak apa-apa. Keluar rumah pakai masker, tidak apa-apa. Sering-sering cuci tangan, tidak apa-apa. Malah lebih bagus, lebih baik. Jangan pula mencobai. Ya, dari Yesus hebat, dari Yesus biasa, betul. Tapi kita juga perlu dengar-dengaran kepada pemerintah. Karena pemerintah itu Tuhan yang angkat, Tuhan yang pilih. Haleluya. Amin. Perlu saudara-saudara kasih. Tidak apa-apa. Maka tadi kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, saudara kasih. Yesus, gunung batu yang teguh. Dialah anak domba yang nanti datang dalam murkanya. Bagaimana tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-6 itu. Coba bayangkan. Bagaimana murka Tuhan, bagaimana hukuman demi hukuman. Setelah kegerakan kuda putih itu, hukuman demi hukuman. Sampai raja-raja, sampai pembesar-pembesar, sampai perwira-perwira, penguasa-penguasa, orang-orang kaya, semua ketakutan. Pada akhirnya berkata, lari ke gunung-gunung, timpalah kami karena murka anak domba. Kalau hari-hari ini saudara-saudara kasih, Tuhan sedang datang untuk melawat saudara-saudara. Tuhan sedang melayani kita lewat penampilan Yesus sebagai imam besar. Datang lewat kebenaran firman Tuhan. Seharusnya kita hargai. Datanglah kepada Dia, Raja di atas segala raja. Utarakan isi hatimu kepada Dia, yang sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Kalau kita takut akan Tuhan, saya dan saudara tidak akan ditakut-takuti Tuhan. Haleluya. Kalau betul-betul takut Tuhan, Tuhan tidak akan takut-takuti kita. Karena apa? Saya dan saudara sudah memiliki rasa takut. Maka sampai kita Mazmur mencatat, Mazmur 119 ayat 120, demikian kebenaran firman Tuhan. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukumanmu. Ini sudah kasih, kalau sudah memiliki rasa takut akan Tuhan, tidak perlu ditakut-takuti. Mau goncang dunia ini, kalau sudah memiliki rasa takut akan Tuhan, di dalamnya kita aman. Tapi kalau tidak ada takut akan Tuhan, ketika terjadi seperti ini, semua ketakutan. Dan yang ketakutan itu dari justru raja-raja, justru perwira-perwira, justru pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, orang-orang kaya. Hari-harinya paling takut siapa? Justru orang-orang kaya. Justru orang-orang kaya yang paling takut hari-hari ini. Kalau kita sudah biasa menderita, sudah biasa makan ubi, saya rasa tidak terlalu menakutkan, saudara-saudara kasih. Tapi orang kaya, anak kita sama kita, saudara, kalau saya curiga, coba di luar kita,
Takut curiga, selalu curiga. Jangan-jangan sudah. Jangan-jangan sudah. Tapi kita di dalam Tuhan ini masih ada ketenangan. Haleluya. Walaupun pakai masker. Ya. Salamannya salam sehat. KGBI saudara-saudara kasih. Ya. Tidak apa-apa. Tapi bukan karena curiga. Bukan karena curiga. Tapi ini yang ketakutan tadi. Maka kita perlu merenungkan kemana kita. Ya. Apa kehidupan kita kehidupan yang akan disingkirkan oleh Tuhan? Tentu yang akan disingkirkan oleh Tuhan, yang tetap membuka hati kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Maka salah satu yang terjadi, kenapa mereka bersembunyi ke gunung-gunung? Salah satu, Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ini yang terjadi, salah satu yang terjadi, sudah kasih. Ketika materai itu dibuka, ketika materai yang ke-6 dibuka, apa yang terjadi? Gempa bumi. Nah, saya coba selidiki saudara-saudara kasih. Apa yang dimaksud dengan gempa bumi ini? Gempa bumi ini bukan hanya menunjukkan bagaikan gempa yang pernah terjadi, saudara-saudara kasih. Tapi gempa bumi juga berbicara tentang kehebohan. Gempa bumi juga berbicara tentang huru-hara. Gempa bumi juga berbicara tentang kerusuhan. Bukankah ini yang terjadi hari-hari ini? Bagaikan gempa, saudara kasih. Bukankah ini warna dunia yang sedang kita tonton hari-hari ini? Bagaikan bumi digoncang. Bukankah dunia diperhadapkan dengan huru-hara? Bukankah dunia diperhadapkan dengan kerusuhan? Bukankah dunia diperhadapkan dengan hal-hal yang menghebohkan? Saudara bisa lihat hari-hari ini. Di negara mana yang heboh? Di negara mana yang tidak ada kehebohan? Di negara mana tidak ada kerusuhan? Maka jangan tunggu gempa bumi dulu. Jangan rusuh dulu. Jangan olah dulu. Aku dalam nikah rumah tangga udah terjadi gempa, udah rusuh, udah ribut. Tapi di sini nikah rumah tangga tidak ada yang ribut, aman semua. Yang ada itu di sana, bukan di sini. Kalau kita orang percaya, kalau suami istri perang-perangan di rumah, istri bawa sapu kejar-kejaran. Saya percaya kalau datang ke gereja nggak pernah diajarkan supaya di rumah kejar-kejaran, tidak ada itu.
Setiap datang ibadah yang sampaikan firman Tuhan, bagaimana nikah itu supaya aman. Haleluya. Tidak ada kan? Tidak ada istri bawa sapu kejar-kejar suami. Sekarang bukan suami lagi tempeleng istri. Udah banyak kebalikannya. Udah istri yang tempeleng suami. Tapi di sini tidak ada. Aman itu. Semua sudah dikerjakan karena firman Tuhan. Haleluya. Ya. Ini saudara-saudara kasih. Ya. Maka tadi sampai dikatakan raja-raja. Ya. Maka sebenarnya kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, apa kata Tuhan terhadap raja-raja? Ya. Supaya tidak masuk seperti yang terjadi dalam Wahyu pasal yang ke-6. Ayat yang ke-15 tadi saudara-saudara kasih. Maka Tuhan perhatikan. Ya, Tuhan katakan kepada raja-raja, perhatikan pengajaranku. Itu di Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-10 saudara-saudara kasih sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Terhadap raja-raja Tuhan berkata, terima pengajaranku, terima pengajaranku. Sidang jemaat Tuhan yang di tempat ini, terima pengajaran Tuhan, terima pengajaran Tuhan. Tuhan imbau semua, termasuk pemimpin-pemimpin. Saya percaya kita tempat ini pemimpin-pemimpin, minimal pemimpin dalam rumah tangga. Haleluya, iya kan? Minimal itu pemimpin dalam nikah rumah tangga. Ya. Seharusnya sebagai pemimpin duluan terima firman. Ya. Tadi pagi firman Tuhan sampaikan gembala sidang kita, saudara kasih. Ketika ibadah kita memuncak, ketika kita sebagai orang tua memiliki ibadah yang memuncak, firman Tuhan berkata, semua anakmu jadi murid Tuhan, semua terima firman. Tapi kalau pemimpin tidak mau, suami tidak mau, istri tidak mau, jangan jadi orang tua yang kejam terhadap anak-anakmu. Kalau mau tertolong anak-anak kita ini, kita sebagai orang tua, terima dulu firman pengajaran ini. Saya yakin anak-anak kita pun pasti tertolong. Anak-anak kita pun pasti terlindungi. Anak-anak kita pasti menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Menjadi remaja yang takut akan Tuhan. Kalau sudah dilihat orang tuanya, pasti dia ikuti keinginan orang tuanya. Pasti dia ikuti teladan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, teladan yang dibuat oleh orang tuanya. Tapi kalau dilihatnya kita sebagai orang tua, dia sungguh-sungguh. Anak kita suruh ibadah, nah pergi ibadah ya, kita tidak ibadah. Apa dia katakan? Bapak aja enggak ibadah, mama aja enggak ibadah, kok aku disuruh-suruh. Tapi kalau hanya kita beribadah, saya percaya anak kita pun ngikut. Haleluya, haleluya. Itu udah pasti, saudara-saudara kasih. Maka tadi dihimbau raja-raja, terima firman. Dan bukan hanya raja-raja. Dalam kitab Mazmur pasal 148, saudara-saudara kasih. Mazmur 148, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Ayat 12.
teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, semua Tuhan nimbang. Ya. Semua Tuhan ajak, semua Tuhan undang, terima firman. Maka bersyukur saudara kasih, mulai dari remaja, orang muda, ya, orang tua, sama-sama terima firman. Amin. Bangga saudara kasih, ya, sama-sama terima firman. Ini yang kita lihat saudara-saudara kasih. Ya. Kenapa? Di ayat yang ke-13, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Maka jadilah pemimpin-pemimpin, jadilah orang tua, jadilah suami, jadilah istri yang betul-betul beribadah, menerima kebenaran firman Tuhan. Sampai dikatakan tadi, ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan suruh ciumlah kakinya? Berarti kita menempatkan diri rendah di hadapan Tuhan. Kita merendah serendah-rendahnya, bahwa tanpa Tuhan hidup kita tidak bisa apa-apa. Tanpa firman kita tidak bisa buat apa-apa. Maka datanglah kepada Tuhan, hadirlah ibadah dalam kerendahan hati. Bukan dengan hati yang congkak, bukan dengan hati yang sombong. Maka tadi diminta Tuhan, raja itu dengar pengacara. Bahkan hakim diminta terima pengacara. Beribadah, mencium kakinya karena pengacara. Kalau kita merendah, datang di hadapan Tuhan. Ulangan pasal 33. Ulangan pasal 33 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, sungguh Ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Orang yang bisa menangkap firman Tuhan, orang yang bisa merebut firman Tuhan, orang yang bisa mengerti firman Tuhan, semua katakan hanya orang-orang yang merendahkan hati, yang datang kepada Tuhan dalam kerendahan. Ini saudara-saudara kasih, ini orang yang dikasihi Tuhan. Sungguh Ia mengasihi umatnya. Kenapa Tuhan kasihi? Karena menangkap sesuatu dari firman Tuhan, duduk di kaki Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan, bisa menangkap firman Tuhan. Ketika kita bisa menangkap firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita dikasihi. Saat kita dikasihi Tuhan, siapa yang bisa merebut hidup kita? Tidak ada. Jaminan Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Haleluya. Ketika kita datang dengan rendah hati, kita dikasihi Tuhan. Ketika kita datang dalam kerendahan, kita dikasihi Tuhan.
Ketika kita datang dengan rendah hati, ketika kita beribadah dengan takut, bagaikan mencium kakinya dengan gemetar. Di Wahyu pasal 2 ya, di Mazmur pasal yang kedua itu, ya. Mazmur pasal 2 ayat yang ke-12. Coba sekali lagi dulu. Ya. Demikian firman Tuhan, ya. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Berarti ketika kita datang dalam kerendahan, kita bagaikan berlindung di bawah kepak sayapnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita aman di gunungnya Tuhan, kita aman. Mari berlindung kepada Tuhan. Berlindung. Hai orang-orangnya yang kudus. Itu kan tadi dalam pasal 33 itu. Bagaikan berlindung sebenarnya. Umatnya, mengasihi umatnya, semua orang yang kudus. Haleluya, haleluya. Kita datang untuk dikuduskan. Mari saudara-saudara kasih. Mau dikuduskan dari semua tabiat-tabiat kita. Kalau saya di lokal, saya katakan saudara-saudara kasih, kalau masih ada yang merokok, pom bensin aja nggak menerima saudara. Coba pergi pom bensin, saudara merokok, pasti diusir dari situ. Betul? Memang dalam kitab tidak ada dikatakan dilarang merokok, tidak ada, hanya di pom bensin. Tapi semua katakan pom bensin aja tidak menerima, apalagi surga. Apalagi surga, pom bensin tidak terima loh. Saya tinggalkan semua itu. Jadilah orang kudus. Haleluya. Ini tadi raja-raja diimbau, diajak untuk merendahkan hati, mencium kakinya, menangkap sesuatu dari firman-Nya. Tapi kalau tidak, raja pun pasti menangis. Bahkan yang kedua tadi, pembesar. Ini adalah kita Mazmur 119. Siapa pembesar ini? Kenapa ikut nangis? Mazmur 119 161, saudara-saudara kasih. Mazmur 119 ayat 161. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Maka pembesar-pembesar pun diingatkan, jangan mengejar tanpa alasan. Inilah agak pembesar, suka mengumbar orang, suka merendahkan orang. Maka kalaupun kita diberkati Tuhan, jangan agak rendah dengan orang lain.
Haleluya. Haleluya. Jangan agak rendah. Ini pembesar-pembesar mengejar tanpa alasan. Siapapun kita. Mungkin ibu-ibu punya pembantu. Jangan merasa diri besar. Jangan suka merendahkan pembantu. Haleluya. Amin. Sama kita di pandangan Tuhan. Kalaupun kita diberkati hanya karena kemurahan Tuhan. Ini saudara-saudara, lagak daripada pembesar-pembesar. Sehingga satu kali mereka minta mati. Nih, kalau ada perwira-perwira, kalau ada tentara, saudara-saudara kasih, seharusnya seperti ini. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Anda sempat buka yang ke-7 tadi, saudara kasih. Ini yang terakhir. Perwira-perwira ini. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ternyata perwira ini, saudara kasih, seorang yang suka beribadah dengan seisi rumahnya. Dia suka seorang yang bersedekah. Ini saudara-saudara kasih. Ini juga saudara kasih lihat di sini. Kenapa dia bersedekah? Karena dia orang kafir, orang Italia, bangsa non-Yahudi. Nanti baca di rumah, dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-27. Kenapa dia bersedekah? Karena dia sadari siapa dirinya. Karena orang kafir dikatakan dalam Roma pasal 15 itu harus bersedekah terhadap orang Yahudi. Karena apa? Sudah menerima berkat rohani. Seharusnya kalau perwira seperti ini, supaya apa? Nanti tidak ketakutan, tidak minta mati. Itu sebabnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, siapa yang bisa bertahan? Semua katakan, hanyalah kehidupan yang membuka diri, mengikatkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Mau goncang dunia ini, mau jungkir balik dunia ini, saudara kasih, ketika kita terikat kepada Tuhan, kita aman dan terlindungi. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Termulia namamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Haleluya, haleluya Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah segalanya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, ku tambahkan Tuhan hati yang mengasihi Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami memiliki menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga saat kami memiliki rasa takut akan Tuhan, maka jaminan perlindungan ada bagi setiap kehidupan kami. Jaminan pembelaan ada bagi setiap kehidupan kami. Dari semua musibah, dari semua malapetaka, dari semua hukuman demi hukuman yang akan ditimpakan ke tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami tetap memandang Engkau ya Bapa di surga. Memandang Engkau sebagai gunung batu, tempat kami berlindung. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap kami datang kepada Tuhan, di setiap kali kami boleh datang kepada Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati, sehingga kami bisa menangkap sesuatu dari firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji firman-Mu, termulia firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti. Roh Kudus telah bekerja, berkarya dalam setiap kehidupan kami, memeteraikan dan mengukirkan firman-Mu di loh-loh hati kami, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk gembala sidang kami. Kami angkat tangan kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Pulihkanlah kesehatan hamba gembala sidang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan ya Bapa di surga jamahan Tuhan, jamahan Tuhan bagi kehidupan hamba-Mu. Berkati Ibu Gembala, berkati ketiga anak, menantu, cucu juga Tuhan tolong. Penggembalaan yang Kau percayakan, baik di Batam Tuhan, di Baloi, di Batuasi, baik di Tanjung Uban ini, baik juga di Punggur. Setiap sidang jemaat Tuhan yang boleh digembalakan dalam pelayanan Alfa Omega, Tuhan menolong semuanya, Tuhan membela semuanya Tuhan. Secara khusus umat-Mu yang ada Tanjung Uban ini, Tuhan tolong semuanya Bapa di surga. Tuhan berkati semuanya. Pembelaan, pemeliharaan-Mu untuk bungkus oleh kuasa darah-Mu. Kalau ada saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami hari ini, mungkin mereka dalam keadaan sakit, namun kami percaya Tuhan Allah kami Tuhan yang ajaib, yang mampu menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan, bahkan yang menganggur Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya Tuhan, bela semuanya, mulai kaum bapak kami, ibu pemuda, pemudi, remaja, sampai kepada anak-anak kecil, biar semuanya ada di dalam perhatian Tuhan. Berkati semua yang boleh melayani Tuhan hari ini, sebagai apapun kami dalam pelayanan ini, urapi kami semuanya, berkati kami semuanya, untuk di hari akan datang kami bisa lebih lagi mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap korban yang dibawa oleh umat, korban apa saja, balaskanlah berlipat kali ganda. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat pembelaan khusus bagi umat-Mu ya Bapa di surga. Kalau kami nanti berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami pulang dengan penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan dilimpahkan bagi kami. Mari sudah kasih arahkan hatimu, tadakan tanganmu, terimalah berkat yang besar daripada Tuhan, kasih daripada Bapa di surga, cinta anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus yang memberkati saudara mulai sore hari ini. Maranatha,
Tuhan datang kali yang kedua.